Seorang wanita ditemukan tewas dengan luka tusuk di dada dan terbakar di bawah kasur dalam kondisi tak berbusana di apartemennya di lantai 15. Kasus ini tidak terpecahkan hingga arwah sang korban merasuki rekan kerjanya untuk menuntut keadilan bagi dirinya sendiri. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Teresita Basa adalah seorang wanita kelahiran tahun 1929 asal Filipina. Ketika berusia 30 tahun, ia pindah ke Amerika Serikat untuk mempelajari musik. Namun ia akhirnya berakhir menetap di Chicago, Illinois, dan menjadi terapis pernapasan di Rumah Sakit Edgewater. Ia digambarkan sebagai seorang wanita sederhana, pekerja keras, pendiam, dan selalu mendedikasikan seluruh waktunya untuk para pasiennya. Pada tanggal 21 Februari tahun 1977, sekitar pukul 10 malam, tetangga memanggil pemadam kebakaran karena melihat asap mengepul dari bangunan mereka. Ketika pemadam tiba di apartemen, mereka menyadari ada kasur yang terbakar, namun untungnya pemadam bertindak cepat hingga api segera berhasil dijinakkan, sehingga tidak membakar seluruh bagian gedung. Petugas menyadari bahwa kasur yang terbakar itu terdapat sebuah punuk, jadi mereka membaliknya dan menemukan seorang wanita dalam keadaan tanpa busana dan sudah tidak bernyawa. Ia adalah wanita berusia 48 tahun yang bernama Teresita Basa. Kondisi jenazah sangat menyedihkan dengan pisau daging masih menancap di dadanya. Ia ditusuk berkali-kali dan karena jenazah ditemukan tanpa busana, petugas segera berasumsi bahwa ini adalah kasus ruda paksa. Pelaku menutupi tubuh korban dengan kasur, kemudian membakarnya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Awalnya petugas mengira ini adalah kasus perampokan, namun tidak ada barang berharga yang hilang dari apartemen Teresita Basa. Kemudian hasil otopsi menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak diruda paksa. Kebakaran telah menyebabkan barang-barang bukti yang mungkin ada telah terbakar, dan yang tersisa hanyalah sebuah catatan di meja kopi yang ditulis dengan tulisan tangan dari Teresita Basa, bertuliskan, "Dapatkan tiket untuk AS." Kecurigaan sempat diarahkan pada kekasih Teresita karena menurut teman-teman korban, pasangan itu kerap bertengkar dan terlibat perkelahian. Namun hal ini tidak dapat menjadi bukti atau petunjuk bahwa ia adalah pelaku kejahatan ini. Bulan demi bulan pun berlalu tanpa petunjuk dan tanpa bukti apapun tentang kasus Teresita, hingga 1,5 tahun kemudian ketika salah satu rekan kerja Teresita di rumah sakit yang bernama Remy Chua mendatangi detektif yang bernama Joseph Stechula yang menangani kasus ini. Remy dan suaminya juga berasal dari Filipina. Pasangan itu memberitahu Joseph bahwa apa yang akan mereka sampaikan mungkin terdengar gila, tetapi mereka harus memberitahunya karena jika tidak diberitahu, ini akan terus menghantui mereka sepanjang hidupnya. Joseph sebagai seorang penegak hukum tentu saja hanya bertindak berdasarkan bukti dan fakta, namun menurut Joseph, saat dia melihat pasangan itu bercerita kepadanya, dia melihat bahwa mereka benar-benar percaya akan cerita yang mereka katakan. Jadi bisa dibilang mereka tidak seperti sedang mengarang cerita kepadanya. Semenjak Teresita meninggal, Remy sering mengalami gangguan-gangguan gaib mulai dari mimpi sampai kerasukan. Pertama, ketika dia sedang mendapatkan shift panjang, ketika sedang istirahat dia pergi ke lounge rumah sakit untuk tidur sejenak. Tidak lama kemudian, dia merasa seperti terbangun dan melihat Teresita berdiri di depannya dan menatapnya. Remy berpikir bahwa mungkin ini hanya sebuah mimpi, namun nampak sangat nyata. Saat itu, Remy tidak terlalu memikirkannya dan berpikir mungkin ia sedang kelelahan. Kemudian kedua kalinya saat dia pulang ke rumah dalam keadaan lelah, dan saat itu dia sedang sedikit tidak enak badan. Kemudian suaminya mengecek kondisi Remy dan dia mendapati istrinya sedang dalam keadaan stres berat. Dia bertanya kepada Remy, "Apakah kamu baik-baik saja?" Kemudian Remy segera menjawab dengan bahasa Tagalog, yaitu bahasa asli Filipina, dengan cara bicara yang sama sekali tidak sama dengan cara bicara istrinya. "Dokter, saya ingin meminta bantuan Anda. Orang yang telah mengeksekusi saya masih buron." Pembicaraan mereka saat itu bertahan hingga sekitar 30 menit. Kemudian suami Remy bertanya, "Siapa kamu?" Remy pun menjawab, "Saya Teresita Basa." Saat itu seharusnya suami Remy tidak mengenal siapa itu Teresita Basa. Remy yang sedang kerasukan Teresita Basa berkata kepada suaminya untuk tidak takut kepadanya. Ia memohon agar mereka membantunya melaporkan pada polisi dan bahwa dia ingin sekali memecahkan kasus pembunuhannya sendiri. Ia bahkan memberitahu bahwa pembunuhnya bernama Alan Showery.
Setelah berbicara sekitar 30 menit, akhirnya Remy pun tersadar dari kerasukannya, dan pada saat dia sadar, dia berkata bahwa dia tidak ingat apapun. Pasangan itu merasa bahwa semua ini hanyalah omong kosong, sehingga mereka memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang kerasukan ini. Namun beberapa lama kemudian, Remy kembali kerasukan, dan kali ini hantu Teresita Basa sedikit gelisah dan bertanya kepada suami Remy, mengapa mereka tidak pergi ke kantor polisi. Suami Remy pun berkata bahwa dia tidak bisa menolongnya jika polisi saja tidak bisa menolongnya. Apalagi mereka sama sekali tidak memiliki bukti. Namun Teresita berkata bahwa dia akan memberikan mereka bukti. Hantu Teresita berkata bahwa Ellen telah mengambil perhiasannya dan memberikannya kepada kekasihnya. Pasangan itu pun akhirnya memberitahu tentang semua kejadian yang mereka alami kepada Joseph, namun pada saat itu Joseph bingung bagaimana bisa menulis laporan berdasarkan hal gaib. Ia kemudian mencari tahu tentang Ellen Showery yang ternyata juga bekerja di rumah sakit sebagai teknisi bagian pernafasan. Ternyata Ellen dan Teresita saling mengenal. Menurut salah satu rekan kerja Teresita, malam itu memang seharusnya Ellen pergi ke apartemen Teresita untuk memperbaiki TV-nya. Joseph akhirnya memanggil Ellen untuk mencari bukti yang lebih kuat untuk dijadikan tersangka. Ellen juga memiliki catatan perampokan dan juga pelecehan. Selama investigasi, Ellen berkata bahwa memang seharusnya ia pergi ke apartemen Teresita pada malam itu, tetapi karena ia lupa membawa peralatannya, jadi ia pulang lagi dan tidak pernah kembali lagi ke apartemen Teresita. Kemudian berdasarkan dari cerita hantu Teresita yang merasuki Remy, bahwa seharusnya kekasih Ellen memiliki perhiasannya, maka Joseph mendatangi kekasih Ellen dan meminta ia membawa semua perhiasan dan kotak perhiasan yang ia punya. Kemudian Joseph juga mengundang kerabat Teresita untuk melihat apakah ada perhiasan milik Teresita di sana. Dan ternyata mereka mengenali beberapa perhiasan milik Teresita, termasuk kalung giok, cincin mutiara, dan beberapa perhiasan lain yang menurut kekasih Ellen ia terima dari Ellen sebagai hadiah Natal. Ellen pun kemudian dipanggil kembali, dan dia akhirnya mengakui bahwa dia memang telah mengeksekusi Teresita saat dia kembali ke apartemen Teresita dengan membawa peralatan yang lupa ia bawa untuk memperbaiki TV Teresita. Meskipun demikian, ia tidak memberitahu alasan mengapa ia melakukan hal keji tersebut. Padahal Teresita yang sangat baik hati mengetahui kondisi keuangan Ellen yang sedang sulit. Teresita memberinya pekerjaan kecil untuk memperbaiki TV di apartemennya untuk memberi Ellen uang tambahan. Ellen menyerang Teresita, kemudian mencekiknya dan menusuknya berkali-kali. Kemudian ia melepaskan gaunnya agar terlihat seperti kasus pelecehan dan juga perampokan. Namun entah mengapa pada persidangannya, Ellen menarik kembali pernyataannya dan dia kali ini mengaku tidak bersalah dan berkata bahwa pada saat itu dia mengaku bersalah karena mendapat tekanan dari polisi dan itu semua adalah pengakuan palsu. Tim pengacara Ellen berargumen, "Sepengetahuan saya, tidak pernah ada orang yang ditahan karena penglihatan supernatural. Polisi belum pernah diberitahu tentang nama penjahat melalui suara dari kubur." Meskipun polisi dan investigator sama sekali tidak pernah menggunakan alasan kerasukan sebagai bukti, namun hanya sebagai petunjuk untuk menyelidiki kasus ini. Dan entah mengapa bisa sangat cocok dengan semua fakta yang ada di lapangan. Pada tanggal 23 Februari 1979, Ellen akhirnya dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, namun ia bebas hanya setelah menjalani masa hukuman 4 tahun. Banyak spekulasi beredar tentang kasus ini. Salah satunya adalah bahwa Remy dan Ellen ternyata memang bekerja sama untuk melenyapkan Teresita, namun karena Ellen mengeluhkan tentang kualitas pekerjaan Remy, sehingga menyebabkan Remy kehilangan pekerjaannya, Remy kemudian menjadi dendam dan membeberkan semua rahasia ini. Menurut Misterius Chicago, pengacara Ellen mencoba menyatakan di pengadilan bahwa Remy adalah pembunuh sebenarnya. Remy dikatakan telah menjual perhiasan kepada Ellen, yang menjelaskan mengapa kekasih Ellen memilikinya. Kemudian setelah Remy dipecat dari pekerjaannya, dia menjadi sangat dendam dan dia mengatur semua rencana ini dan mengarang cerita hantu untuk memberatkan Ellen sebagai pelakunya. Keluarga Chua kemudian menulis sebuah buku, A Voice from the Grave, yang ditulis bersama dengan seorang teman mereka yang bernama Carol Mercado. Kasus ini juga ditampilkan dalam sebuah episode Unsolved Mystery, yang kemudian pada tahun 1996 diubah menjadi sebuah film berjudul Voice from the Grave. Produser eksekutif film tersebut yang bernama John Cosgrove mengatakan bahwa kehidupan keluarga Chua telah kembali normal pada tahun-tahun setelah pembunuhan dan persidangan.
Tidak ada lagi kejadian psikis atau paranormal dalam hidupnya. Dia menjalani kehidupan yang tenang, dia benci sorotan media pada tahun 1978 dan 1979. Adapun Ellen yang telah bebas dari penjara pada tahun 1983 juga telah menjalani kehidupan yang tenang pada saat ini. So guys, itu tadi cerita tentang Teresita Basa yang mencoba untuk menyelesaikan kasus pembunuhannya sendiri dengan merasuki rekan kerjanya. Kalau menurut kalian sendiri, apakah kalian percaya bahwa Remy memang kerasukan atau ini semua hanya cerita karangan dia untuk menjebloskan Ellen ke dalam penjara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan cerita ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen juga kasus apa yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.